Untuk teman-teman yang mau nikah angkatan COVID, video ini mudah-mudahan bisa membantu kalian. Hai guys, selamat datang di channel kita. Gue Samuel dan ini istri gue, Claudia. Kita suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Di channel ini kita suka ngobrol-ngobrol seputar keuangan, karir, dan isu-isu keluarga muda lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan konten yang ada di sini, senang sekali kalau kalian mau subscribe supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Oke, jadi kami itu lulus kuliah dan mulai kerja itu tahun 2010 ya, kurang lebih 2011 awal. 2011. Pacarannya itu dari 2010 dan nikah di 2014. Nah, waktu kita mau mulai nikah itu benar-benar dari budgetnya nol ya, karena memang kedua orang tua itu sudah menyatakan nggak akan support, jadi silakan nabung sendiri gitu ya, cari-cari sendiri mau seperti apa pernikahannya. Tapi di satu sisi waktu kita bilang mau nikah di gereja aja orang tua nggak kasih ya, tetap harus ada pesta. Nggak akan support nih maksudnya backup budget loh ya, restu sih dapat ya? Iya. Maksudnya ini kita ngomongin soal budget gitu ya, Iya. karena ya itu tadi ya mungkin yang kalau udah lama ngikutin kan kita berdua sama-sama sandwich generation lah. Jadi orang tua memang nggak mampu untuk mensupport secara finansial. Tapi kalau restu ya dapat. Dari waktu kita pertama kali kerja itu juga jadi memang sudah ada kepikiran gitu ya bahwa kita ingin menuju ke pernikahan. Ya udah, jadi itu adalah salah satu financial goals kita dari sejak memulai karir. Jadi kita mulai konsisten nabung selama 3 tahun. Dari awal berkarir itu di 2011 sampai akhirnya menikah di 2014. Nah, jadi di video ini kita mau cerita beberapa tips kita untuk gimana kita mempersiapkan wedding sendiri dan apa yang kita pikir penting untuk teman-teman juga siapin kalau in case tahun ini atau dalam waktu dekat mau menikah. Jadi ini cerita kita. Oke, tips yang pertama adalah do your research. Sebetulnya ini berlaku untuk semua jenis pembelian sih, nggak hanya wedding aja. Tapi khususnya untuk wedding itu kita harus benar-benar research karena ya kita berdua belum pernah menikah sebelumnya. Ini dua-duanya pernikahan pertama kita dan memang banyak gitu perintilannya gitu. Kalau beli mobil kan komponennya satu, sebuah mobil. Beli handphone ya udah satu yang dibeli. Tapi kalau wedding ada beli tempat venue, beli jasa fotografer, sewa dress dan segala macam. Jadi memang mau nggak mau sih kita harus mau riset gitu. Kita harus mau keluar masuk wedding expo, kita harus mau baca-baca. Kalau sekarang mungkin enak ya, semua ada di e-commerce ya. Kalau dulu tuh kita bener-bener word of mouth, terus kita ya kalau ada wedding expo didatengin, mana tempatnya jauh-jauh gitu kan, rumah kita di Petukangan waktu itu, harus ke Kelapa Gading, harus ke Pik gitu kan, wedding expo kan biasa jauh-jauh gitu tempatnya. Kita sama sekali nggak ada bayangan di awal gitu, kita bakal habis berapa untuk wedding ini, yang kita tahu cuman saldo tabungan kita sekian gitu. Nah pada saat kita masuk keluar wedding expo, ngelihat harga-harga barang yang luar biasa tidak disangka-sangka gitu, ternyata wedding dress bisa segini ya, bisa puluhan juta ya, ternyata fotografer wedding tuh yang ratusan juta juga ada ya gitu. Jadi itu membuat kita shock dan bahkan at one point keluar dari wedding expo tuh Clau nangis gitu. Iya. Terus kita berantem hebat gitu. Berantemnya juga bukan karena kamu sih nggak ada duit apa gimana, cuman kayak capek aja gitu ya. Iya. Kayak gini amat kita harus go through all these ordeals just to get married gitu. Iya, kayak terus mungkin juga satu poin kayak pikiran ini kita akankah pernah bisa menikah nggak ya, apa kayaknya ini sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai gitu, maksudnya at least not in 3 years time waktu itu kan, karena emang kita mau menikah dalam waktu 3 tahun ya. Jadi ya sempat stres, sempat down juga gitu, sempat mau nyerah juga, kayaknya aduh udah deh ini pusing banget, kayaknya mau nyerah aja. Tapi ya kita ingat lagi bahwa memang riset itu ya riset tujuannya, bukan untuk cuci mata terus jadi kepengen dan segala macam. Riset ya benar-benar kita survei harga. Kita cari tahu sebenarnya berapa sih harga yang masuk akal untuk servis yang kita butuhkan gitu. Memang ada harga yang luar biasa, harga yang mewah gitu yang di luar jangkauan kita, tapi sebenarnya mungkin kalau untuk fotografer budgetnya ada yang segini nih yang sesuai kantong gitu, dan servis yang kita dapatkan juga reasonable. Berlaku juga dengan vendor-vendor yang lain. Jadi ya intinya kalau pas ke wedding expo itu ya kita kumpulin aja info sebanyak-banyaknya, brosurnya semuanya dibawa pulang, dibaca dulu tenang-tenang gitu ya. Jadi
Kan biasa kalau ke expo itu suka terlalu bersemangat gitu ya, kayak oke, ayo Ci, kok deal sekarang gitu, karena ini harganya besok. Harga pameran nih. Iya, gitu. harga pameran, ntar gitu kalau ya. besok lagi harganya udah normal, naik lagi gitu. Nah, mendingan kalau memang belum kebayang apa-apa, jangan deal apa-apa gitu. Walaupun ditakut-takutin harga naik segala macam, daripada nggak ngerti gitu ya, daripada kita beli kucing dalam karung dan nanti nyesel gitu, ya udah mendingan udah kita kumpulin dulu aja semua infonya gitu. Sampai benar-benar yakin ya, sampai benar-benar yakin gitu baru deal. Oke, yang kedua, karena kita punya budget yang terbatas, sedangkan kalau mau menuruti keinginan itu ya nggak terbatas gitu, bisa ya udah bisa setinggi langit ya itu kalau semuanya kita mau. Nah karena itu kita harus set prioritas gitu. Jadi coba dibicarakan berdua dengan pasangan, karena tiap orang pasti beda-beda nih, tiap pasangan pasti beda-beda prioritasnya apa. Sebenarnya yang harus ada kita konteksnya di dalam pesta pernikahan ya, yang harus ada, harus lumayan bagus itu apa ya. Lalu yang kedua yang oke ada, tapi ya oke lah asal ada aja gitu, nggak usah yang terlalu bagus, asal aja, itu apa. Nah lalu yang ketiga ini apa yang nggak usah ada gitu, jadi ya nggak ada juga nggak apa-apa. Nah itu berdua ngomongin sama pasangan, karena tiap pasangan beda-beda. Oke, tips yang ketiga adalah setelah kita survei, setelah kita pelajari dan segala macam, kita akhirnya bisa punya budget, dan kita harus patuhin budget yang udah kita set gitu. Budget ini akhirnya kita bisa tentuin setelah kita keluar masuk wedding expo, setelah kita ngobrol, setelah kita berantemin gitu ya segala macam, akhirnya adalah satu angka yang kita pegang. Akan kita share budgetnya di akhir video, jangan khawatir. Nah tentunya kalau kalian dari riset, kalian bisa tahu budget ini realistis apa enggak, budget ini sesuai nggak dengan harga pasar yang udah ada gitu. Nggak bisa juga kita budget kekecilan yang ada stres gitu, atau kita budget kegedean yang ada nanti banyak waste gitu, ada banyak hal-hal yang kita sebenarnya nggak kita butuhin tapi kita spend money. Jadi benar-benar setiap kali deal sama vendor wedding dicatat secara berkala, harus jujur sama pasangan, sisa duit kita tinggal segini, sisa duit kita tinggal segini, mau beli apa lagi, atau ada yang bisa kita cut nggak, ada deal yang lebih bagus nggak yang kita bisa ganti ke dalam deal wedding kita. Dan mungkin yang bisa take into consideration adalah timelinenya ya, yaitu mau nikah berapa lama lagi gitu, dan kemampuan trade menabung kita seberapa banyak. Mungkin budget nikahnya agak tinggi gitu ya, dibandingkan kemampuan menabung sekarang. Tapi kalau memang kalian berdua sepakat untuk ya udah kita nggak apa-apa nunda setahun 2 tahun lagi misalkan weddingnya ya, asalkan kita bisa difoto sama bapak itu atau pakai dress dari desainer A, B, C gitu ya, it's okay, it's your life, you do what makes you happy. Yang perlu diingat mungkin ya, pesta itu kan cuma semalam gitu ya, kehidupannya bersama setelah nikah gitu, kalau Tuhan izinkan ada ribuan malam setelah itu. Dan while it's nice to have a happy ceremony gitu ya, to start your life together, tapi juga pikirin setelah kalian nikah gimana ngejalaninnya gitu, karena lagi-lagi gitu ya, kita nggak mau gloss over gitu bahwa memang semua hal di dunia ini butuh uang gitu, terutama membangun keluarga. Maksudnya jangan sampai jor-joran all out, bahkan sampai ngutang gitu ya demi pesta pernikahan impian, tapi abis itu hidup memulai rumah tangganya dengan minus gitu ya, dan itu jauh lebih stressful. Kemudian tips yang selanjutnya adalah seperti tips-tips yang lain, ini adalah hidup kalian, nggak usah gengsi dan compare-compare sama orang lain. Orang lain mau nikah di hotel bintang 5, bintang 7, silahkan gitu ya. Mau hadiah weddingnya dapat door prize Vespa atau iPhone 13, silahkan gitu. Kalau kalian mampunya makan di restoran, sewa meja, makan keluarga, 2 keluarga ketemu kumpul, ya udah nggak apa-apa, itu tidak menjadikan pernikahan kalian lebih tidak berkualitas atau lebih jelek daripada mereka yang nikah di hotel bintang 5. Betul. Itu adalah prinsip gitu, itu adalah sesuatu yang kalian putuskan sendiri sebagai keluarga. Juga kami tidak bilang bahwa karena kami tidak dibiayai orang tua kami lebih hebat daripada yang biayain orang tua gitu. Tidak juga gitu, karena ya urusan masing-masing lah wedding gitu. Yang penting kita dapatkan value sesuai dengan yang kita bayarkan, sesuai dengan yang kita percayai gitu. Kalau memang buat kalian harus banget budget weddingnya ratus juta, miliar gitu ya, sampai miliar hidungnya, silakan gitu. Kalau memang ada budgetnya dan itu spending yang menurut kalian worth it, silahkan juga. Jadi ya tidak usah membanding-bandingkan, yang penting kalian mindful dan aware dengan apa yang kalian beli. Jadi memang mau pesta pernikahan kalian sesederhana apapun juga gitu ya, ataupun semewah apapun juga, yang penting kualitas hubungan kalian berdua gitu, itu yang paling penting. Ya udah ya, budgetinnya itu juga ya terserah, kalau misalkan bisa punya pesta mewah ataupun punya pesta sederhana, kan yang penting kamu nggak nyusahin orang, itu satu kan. Nah, yang kedua kan kamu
halal, itu semua yang kamu spend on your wedding ya itu hasil kerja keras, keringat kalian, so be proud of it. Mau sederhana pun, mau misalkan mewah pun ya itu pilihan hidup masing-masing. Oke, jadi kita akan open budget nikahan kita. Jeng jeng. Kita nikah di tahun 2014, kita sebar 100 lembar undangan, precisely 100 itu breakdown-nya gimana? Nah itu 100 itu 40 orang tua Sam, 40 orang tua saya, lalu teman kami berdua itu total cuma 20. Jadi sekalian nih melalui video ini kami ingin minta maaf, mungkin banyak teman-teman yang waktu itu nggak diundang. Beneran with all due respect gitu ya, bukannya kami nggak mau ngundang, tapi bener-bener karena cuma dapat jatah 20 undangan itu. Jadi ya bener-bener kami ngundang yang pada saat itu ya paling deket sama kami gitu. Ya, jadi total budget kita waktu itu adalah 150 juta rupiah. 150 juta rupiah. Oke, breakdown-nya apa aja? 150 juta rupiah. Yang paling besar tentunya adalah venue. Waktu itu kita bayar venue 85 juta. Ini sudah termasuk makan ya. Kita boleh pakai area venue yang di bawah, indoor, dan di garden. Di belakang Batavia Marina itu ada semacam pier kecil, bisa melihat laut gitu. Selanjutnya adalah dekor, MC, entertainment, dan WO. Ini karena memang kita merasa ini boleh-boleh enggak, ada pun nice gitu ya, tapi nggak perlu beli yang paling mahal, jadi kita spend total kurang lebih 10 juta untuk spending 4 item ini. Demas, yang jelas Koko nggak bisa bayar kamu Demas. Nah terus selanjutnya yang buat aku baju tuxedo, kita bayar tailor 10 juta. Ini kita dapat tuxedo, suit gitu ya, celana sama jaket, lah dalaman kemeja, sama dia kasih aksen lah. Waktu itu warna weddingnya koral, dia kasih semacam sapu tangan ala-ala gitu. Nah yang dapat siapa aja? Aku, terus dapat untuk 2 papaku sama papa Klau, dan ada 3 adik laki-laki. Jadi adikku 1, adiknya Klau 2. Nah ini 6 baju, harganya 10 juta. Ya nggak wajar murahnya ya itulah kualitasnya. Tapi ya udah gitu. Oke, untuk bridal itu 15 juta. Jadi itu termasuk dress buat aku, termasuk make up dan hairdo buat kedua mama Sam dan mamaku. Dan termasuk juga di sewa dress untuk kedua mama. Kemudian kue 1 juta, ini kita berkati temennya Klau gitu ya, yang lagi rintis bisnis kue. Kemudian ada bunga tangan, jadi ini bukan bunga dekor ya, tapi bunga yang dipegang di tangan Klau, sama ada korsase buat mempelai pria ya, ada dapat 6, itu harganya 1 juta. Kemudian next cincin kawin yang kita juga bikin custom ke temen, itu 8 juta sepasang. Wedding invitation totalnya 3 juta untuk tadi 100 undangan. Jadi di dalam wedding invitationnya ada petena, kartunya yang bahannya keras gitu, jadi bisa nggak bisa tekuk-tekuk. Ada puisi-puisiannya gitu, ada dicetak full color gitu, jadi lumayan mahal memang. Selanjutnya ada wedding photographer, ini 10 juta. Nah 10 juta ini kita unthinkable sih bisa dapat apa yang kita dapat sih kalau zaman sekarang kayaknya ya. Waktu itu kita dapat, mereka turun berapa orang ya dalnya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 kamera gitu. Jadi memang ini bargain banget. 2014 inget ya, jangan nangis lihat harganya sekarang, pasti beda. Dan ini juga anak-anak kuliahan loh, bukan profesional fotografer ya. Next kita ada hotel senilai 2 juta rupiah. Jadi waktu itu nginep 1 malam hari H-1 gitu ya. Jadi memang waktu itu tujuannya juga kan biar keluarga gampang, nggak mencar-mencar, bisa berangkat bareng, lalu juga kita biar lebih nice lah gitu di fotonya, karena kan rumah kita juga bukan yang cantik gimana gitu ya. Jadi kalau untuk di foto ya udah better kita nginep di hotel aja. Dan terakhir sepatu saya senilai 5 juta. Nah, seperti itu cerita pernikahan kita. Jadi kalian tahu prosesnya, kalian tahu budgetnya. Gimana? Kalian ada pertanyaan, ada komen, silahkan di-share di comment box di bawah. Kalau kalian punya cerita juga, boleh juga tentunya ceritain juga ke kita di email ini. Nanti akan kita baca dan jawab. Dan mau ingetin kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Karena video-video seperti ini akan terus kami buat setiap minggunya. Seneng banget kalau bisa ketemu dengan kalian di minggu depan lagi. Buat teman-teman yang lagi prepare wedding, we wish you luck, all the best, semoga lancar semua preparationnya, dan yang tapi lebih penting dari pestanya jangan lupa untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan nantinya. Thank you for watching, stay healthy and have a nice day. Bye-bye.